Kita akan mencoba membedah data terkait anomali perolehan suara Banten bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika, Mas Toto. Mas Toto, kenapa kemudian Arin Rahmidiani yang unggul di sejumlah lembaga survei, tapi kemudian kalah pada saat pencoblosan? Saya terus terang belum pernah melakukan survei terkait Banten. Tapi kalau tadi saya coba browsing, memang sampai sekitar 2 bulan lalu, ada survei yang masih menyatakan di atas 60%. Dan kalau kita bicara dalam 2 bulan, atau 1 bulan lalu kemudian berbalik menjadi hanya 42, ya di dalam quick count kita, sementara lawannya menjadi sekitar 57%, memang berarti ada sebuah gerakan yang sifatnya masif. Tetapi apakah itu serta-merta kita bisa anggap yang tidak lazim? Kita nggak bisa menilai hal tersebut. Bisa saja kan itu sebuah gerakan yang masif, terstruktur, tetapi masih bisa diperbolehkan secara aturan. Jadi karena saya belum pernah melakukan survei, saya nggak bisa menduga-duga, Mas Egan. Tetapi didasarkan pada apa yang diperbincangkan selama ini, membaca data-data lembaga lain yang dirilis, memang ada sebuah kekagetan, ada sebuah kejutan yang muncul karena ketika membaca data masih selisih sekitar 30% di antara dua pasangan ini dan sisa waktu sebulan setengah, biasanya tidak mudah untuk dikejar, terkecuali ada sebuah tsunami politik, kasus hukumkah, kasus yang kemudian menyerang pribadikah, yang kemudian dipercaya oleh publik, atau kemudian sesuatu yang sifatnya memang masif, yang entah itu bisa bersifat transaksional, terstruktur menggunakan kekuatan yang harusnya tidak boleh muncul dalam kampanye, entah itu aparat ataupun birokrasi. Tetapi apakah saya bisa menilai itu? Saya nggak bisa menilai itu, karena itu ya silahkan ditentukan oleh Badan Pengawas Pemilu dan laporan-laporan yang ada. Tetapi kalau sharing mengenai hal-hal yang biasanya mungkin terjadi dari perubahan hasil survei, pilihannya nanti dulu. Kita harus otokritik juga. Survei mungkin salah. Yang kedua, kalau surveinya betul, artinya ada sesuatu yang seperti saya sebutkan tadi. Entah terstruktur, sistematis, masif, atau kemudian ada sebuah kasus yang memang menyebabkan calon tertentu itu langsung anjlok elektabilitasnya. Seperti terjadi pada Bengkulu. Beberapa hari sebelum kemudian terjadi pemilihan, kan ada salah satu cagup yang saya dengar dulu itu elektabilitasnya berimbang atau bersaing ketat atau bahkan di atas dari pasangan yang lain. Dan ketika kita lihat kemudian dicokok oleh KPK, yang menjadi pemenang adalah pasangan yang lain. Itu salah satu contoh bahwa sebuah kasus hukum bisa jadi sebuah tsunami politik yang dalam waktu sangat cepat bisa mengubah hasil pilihan. Mas, tapi kan kalau kita bicara Banten kan kasus korupsi kan tidak ada nih di Banten. Nggak ada, jelas nggak ada. Tidak kemudian menyerang pasangan dari Arin Rahmi dan kemudian Ade. Kita tahu juga Arin ini didukung oleh dinasti politik. Dan bahkan kemudian kita kenal selama ini Banten adalah punyanya Golkar. Tapi kemudian kenapa kemudian bisa kalah? Itu kan pertanyaan menariknya. Iya, makanya kalau bisa kalah kita bisa berdebat mengenai apakah sebenarnya misalnya orang sudah tidak menginginkan lagi dinasti Ratu Atut. Tetapi harusnya kalau tidak menginginkan kembali, di survei terakhir-terakhir bisa terbaca dong. Ada tren yang menunjukkan penurunan atau kemudian memang Arin ada di bawah pasangan yang lain. Tapi kan klaim tadi dari Ketua Tim Ses, dan memang kalau kita baca belum pernah ada survei yang misalnya minimal tergabung di Persepi yang mengunggulkan Andra Soni misalnya. Yang saya dengar dan saya lakukan proses pencarian data, memang Arin ada jauh di atas. Nah itu yang menyebabkan kemudian keterkejutan terjadi. Tapi balik lagi karena itu bukan data saya hanya bisa menyebutkan beberapa indikator yang memungkinkan biasanya tidak terbaca di survei, yang dalam jangka waktu cepat kemudian bisa mengubah hasil pilkada dibandingkan dengan data survei. Baik, kita jeda kembali. Bisa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.